Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Bea Cukai Batam, terus memperkuat pengawasan guna memberantas penyelundupan barang ilegal dan memastikan kepatuhan hukum. Sepanjang 4 November hingga 10 Desember 2024, Bea Cukai Batam telah mencatat 364 penindakan. Penindakan ini terdiri dari 72 kasus patroli laut, 38 kasus terkait barang kiriman dan pelabuhan, 200 kasus barang bawaan penumpang, 45 kasus barang kena cukai, serta 9 kasus narkotika, psikotropika, dan prekursor. Salah satu penindakan besar penyitaan kapal high speed crab di perairan Bintan. Kapal tanpa nama dengan 6 mesin 200 PK ini diketahui membawa 7,4 ton pasir timah tanpa dokumen kepabeanan. Estimasi nilai barang mencapai 1,2 miliar rupiah, yang kini telah berstatus barang dikuasai negara. Kasus lainnya melibatkan kapal KLM Karya Wafo di perairan Barang Banteng, Batam. Kapal ini membawa barang impor seperti 2.840 unit ban, pakaian bekas, sepatu, tekstil, dan minuman kesehatan senilai 44,3 miliar rupiah. Dengan potensi kerugian negara 2 miliar rupiah akibat tidak adanya dokumen kepabeanan. Bea Cukai Batam juga fokus pada barang bawaan penumpang di Pelabuhan Peri Internasional dan Bandara Hang Nadim. Sebanyak 200 penindakan dilakukan terhadap berbagai barang ilegal, termasuk 434 unit handphone, komputer genggam, dan tablet senilai 2,6 miliar. Potensi kerugian negara dari kasus ini mencapai 562 juta rupiah. Secara keseluruhan, kata dia, hingga 10 Desember 2024, Bea Cukai Batam telah melaksanakan 857 penindakan, meningkat 6,12% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Total nilai barang hasil penindakan mencapai 387 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 77 miliar rupiah. Selain itu, Bea Cukai Batam menghasilkan 138 nota hasil intelijen, meningkat 21% dibanding tahun lalu. Untuk memberikan efek jerah, Bea Cukai Batam telah melakukan 13 penyidikan dengan 12 kasus diantaranya telah mencapai tahap P21. Estimasi nilai barang dalam kasus ini mencapai 31 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 11 miliar rupiah. Adalah barang dari pemberantasan penyelundupan dari Des penyelundupan yang tadi disampaikan Pak Lima Kemenko. Dan ini teman-teman sekalian, ini langkah nyata kita di wilayah Batam dan Kepri sama halnya dengan yang kita lakukan semua wilayah di Indonesia. Menjalankan hasrat kita, dan ini kami yakin kalau kita bisa konsisten ini itu akan sangat membantu menumbuh kembangkan ekonomi legal di wilayah Batam. Dan kami tentunya bersama dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan TNI, dengan BIN, dan dari perhubungan, dari perdagangan, dan disupport oleh Deputi Menko dan juga dengan Pemda bisa melaksanakan ini semua. Dan ini tentunya kita tidak stop sampai di sini ya. Kita ke depan terus akan kita lakukan, termasuk juga kepada importir berisiko tinggi. Kita punya reportnya, itu juga akan kita edukasi supaya mereka berubah perilaku untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegalnya bisa tidak dilakukan dan diulangi. Dalam bidang narkotika, Bea Cukai Batam berhasil melakukan 33 penindakan dengan barang bukti berupa 114,74 gram sabu, 452 butir obat-obatan terlarang, dan berbagai jenis narkotika lainnya. Penindakan ini diperkirakan menyelamatkan 575.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika dan mencegah biaya rehabilitasi sebesar 920 miliar rupiah. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.